Bayangkan, kamu naik kereta malam, sendirian, tanpa tahu kemana akan berhenti. Tidak ada jadwal. Tidak ada petugas. Hanya suara pelan yang berbisik. Selamat datang di perjalanan satu arah menuju Gunung Kawi. Dan saat kamu turun, semua penumpang sudah bukan manusia lagi. Sebelum lanjut ceritanya, jangan lupa untuk subscribe channel Ruang Rahasia. Karena di sini, setiap cerita selalu menyimpan sesuatu yang tidak boleh kamu lewatkan. Namaku Dani. Umurku 27 tahun. Aku seorang sales properti yang baru setahun kerja di perusahaan ini. Ambisi besar selalu menuntunku pergi ke tempat-tempat yang bahkan belum pernah aku dengar sebelumnya. Malam itu, aku hendak ke Blitar. Katanya ada calon klien yang ingin beli rumah secara tunai. Tapi karena semua tiket kereta reguler sudah habis, aku coba peruntungan di loket terakhir. Seorang petugas tua menawarkan tiket ke arah selatan. Dia bilang, kereta malam itu akan melewati daerah tujuanku. Tanpa pikir panjang, aku ambil saja tiket itu. Anehnya, tidak ada tulisan nama stasiun asal maupun tujuan. Hanya satu kata di pojok kertas lusuh itu. Perjalanan satu arah. Aku pikir ini cuma gaya cetak kuno. Lagi pula, yang penting sampai. Tapi begitu masuk ke peron, aku langsung merasa ada yang aneh. Keretanya tua. Gerbong kayu, jendela lebar tanpa kaca. Lampu redup menggantung seperti lentera. Saat aku naik, tidak ada suara klakson. Tidak ada penjaga. Hanya derap pelan dari roda yang sudah aus. Aku duduk di dekat jendela. Di seberang, seorang ibu tua menatap kosong ke arah luar. Seorang anak kecil duduk diam memeluk boneka. Tidak ada suara. Tidak ada tawa. Hening sekali. Kereta mulai bergerak, tapi tak satu pun dari mereka terlihat bereaksi. Jam tanganku menunjukkan pukul 9 malam. Tapi di luar gelap seperti sudah tengah malam. Kabut mulai menutup pandangan, dan dingin terasa menusuk. Tiba-tiba, suara pelan terdengar dari pengeras suara kereta. Suara seorang laki-laki tua, datar dan berat. Selamat datang. Harap duduk tenang. Jangan tinggalkan gerbong. Tidak ada pemberhentian sebelum Gunung Kawi. Aku mengernyit. Gunung Kawi? Bukannya ini ke arah Blitar? Aku mencoba bertanya pada pria parubaya di depanku. Tapi dia hanya memalingkan wajah. Wajahnya pucat, seperti kapur. Matanya cekung. Tapi yang paling aneh, dia tidak berkedip sama sekali. Aku berpikir ini hanya mimpi buruk karena kelelahan. Tapi saat aku menoleh ke tiket di tanganku, ada sesuatu yang berubah. Tulisan kecil di pojok tiket sekarang bersinar samar. Harga yang dibayar tidak selalu dengan uang. Aku mulai resah. Tapi saat mencoba berdiri, kereta seperti mengalun lebih cepat. Langit di luar berubah hijau kelam. Seperti sedang masuk ke dimensi lain. Dan di detik berikutnya, aku mendengar suara aneh dari gerbong belakang. Bukan suara manusia. Tapi sesuatu yang merayap. Menyeret. Mengendus. Aku tahu, aku sudah naik kereta yang seharusnya tidak pernah aku injak. Kereta berhenti mendadak. Bukan seperti rem biasa. Tapi seperti diseret oleh sesuatu yang jauh lebih besar dari mesin. Jendela di sampingku dipenuhi embun. Di luar, kabut tebal menyelimuti segalanya. Lampu stasiun temaram, nyaris padam. Tapi di tengah kabut itu, aku melihat sebuah papan kayu tua. Tanpa tulisan. Tanpa penanda arah. Hanya berdiri diam, tertutup lumut dan darah kering di sudutnya. Gerbong depan terbuka. Satu persatu penumpang turun, tanpa suara. Langkah mereka lambat. Serempak. Seolah ditarik oleh sesuatu yang tidak terlihat. Aku ikut turun. Bukan karena ingin, tapi kakiku seperti kehilangan kendali. Tanah di bawah terasa basah. Tapi bukan karena hujan. Bau amis memenuhi udara. Seperti darah yang mengering di bawah terik matahari. Seorang lelaki tua dengan jas panjang berdiri di ujung peron. Wajahnya tidak jelas, tapi aku bisa melihat senyuman kecil di bibirnya. Tangannya mengangkat lentera,
lalu melambai pelan. "Selamat datang." Suaranya parau. Semua yang datang sudah dipanggil. Aku mendekatinya. Ingin bertanya, tapi mulutku tak bisa terbuka. Ia menunjuk ke sebuah jalan setapak yang menanjak ke arah hutan. Tanahnya kemerahan, seperti liat yang basah. Di pinggir jalan, berdiri gapura batu tua yang hampir runtuh. Di atasnya, ada ukiran naga kecil dan wajah-wajah manusia atau yang dulu pernah manusia. "Gunung Kawi sudah menunggu," katanya. Di belakangku, suara pintu kereta menutup sendiri. Tapi saat aku menoleh, keretanya sudah tidak ada. Peron kosong. Hanya tanah kosong dan papan kayu yang tadi kulihat. Aku mencoba kembali ke tempat semula. Tapi tak ada jejak rel. Tak ada kereta. Hanya kabut yang semakin tebal. Dan suara langkah kaki dari dalam hutan. Satu persatu penumpang mulai berjalan ke arah jalan setapak itu. Beberapa terlihat seperti berbisik pada sesuatu yang tidak tampak. Beberapa lainnya menggenggam benda-benda aneh di tangan mereka. Kain kuning. Bungkusan tanah. Bahkan ada yang membawa kendi kecil berisi cairan hitam pekat. Aku menyadari, mereka bukan penumpang biasa. Mereka datang ke tempat ini bukan untuk pulang. Mereka membawa sesuatu, dan mereka akan meninggalkan sesuatu. Tiket di sakuku bergetar. Lalu muncul tulisan baru di sudut kertasnya. "Pilih yang akan kau berikan sebelum sesuatu diambil darimu." Langkahku gemetar. Tapi tubuhku tetap berjalan. Aku belum tahu apa yang akan aku temui di atas. Tapi satu hal yang pasti, ini bukan perjalanan kerja biasa. Ini perjalanan menuju tempat, di mana harga hidup ditukar dengan sesuatu yang tak bisa disebutkan. Semakin aku berjalan menanjak, kabut menjadi lebih padat. Udara dingin menggigit, menusuk tulang. Tapi bukan hanya dingin yang kurasakan. Ada tekanan aneh di dada. Seperti udara di sini, lebih berat dari biasanya. Langkah penumpang di depanku tak pernah berhenti. Mereka berjalan lurus, perlahan, tanpa ragu. Seolah mereka tahu kemana harus pergi. Sementara aku, hanya mengikuti. Di sisi kiri jalan, ada aliran sungai kecil. Tapi airnya bukan bening. Warnanya kecoklatan, kental seperti lumpur. Di dalamnya, aku melihat bayangan. Tapi bukan bayanganku. Bayangan seseorang yang berdiri diam, memandangi dari dalam air. Aku memalingkan wajah. Tak jauh dari situ, ada gubuk kayu kecil. Tertutup lumut dan jaring laba-laba. Di depan gubuk itu, duduk seorang wanita tua dengan wajah keriput dan mata putih tanpa bola mata. Ia menganyam sesuatu dari rambut manusia. Saat aku lewat, ia berbicara tanpa melihat. "Yang kau bawa belum cukup. Tapi kau masih bisa menawar." Aku tidak menjawab. Tubuhku menggigil. Tapi kakiku terus melangkah. Di ujung jalan, terlihat sebuah dataran luas. Tanahnya merah pekat. Ada lingkaran batu besar di tengahnya. 10 orang berdiri mengelilingi lingkaran itu. Wajah mereka tidak bisa kulihat jelas. Tapi tubuh mereka seperti tak lagi utuh. Ada yang tangannya seperti arang. Ada yang matanya ditutup kain putih. Ada pula yang tidak punya wajah sama sekali. Di tengah lingkaran, ada altar batu. Di atasnya, tergelar benda-benda persembahan. Uang lembaran lama. Gigi manusia. Rambut. Foto-foto lusuh. Dan satu benda yang membuat dadaku sesak. Sebuah cermin kecil. Retak di ujungnya. Tapi dalam pantulannya, aku melihat diriku sendiri. Berdiri di sana, tanpa mata. Wajah kosong, seolah sudah tidak hidup. Seseorang dari lingkaran itu menoleh ke arahku. Lalu menunjuk. Suaranya rendah dan bergetar. "Giliranmu." Aku melangkah mendekat. Tapi sebelum aku sempat bicara, seseorang menyodorkan mangkuk tanah liat ke tanganku. Di dalamnya, ada cairan hitam. Pekat. Mendidih perlahan, seperti sedang bernapas. Tiba-tiba, semua suara menghilang. Hutan di sekeliling lenyap.
Aku berdiri sendirian di tengah tempat itu. Hanya suara hatiku sendiri yang bisa kudengar. Lalu tiket di sakuku terbakar sendiri. Menghilang jadi abu. Di udara, suara berbisik terdengar. Tak ada yang datang ke sini tanpa niat. Bahkan kau. Tubuhku terjatuh ke tanah. Dan aku tahu semuanya baru dimulai. Ketika aku membuka mata, langit di atas sudah berubah. Merah tua. Seperti senja yang membusuk. Tapi waktu belum bergeser banyak. Kabut tetap menggantung. Dan suara-suara samar mulai mengisi udara. Dari balik pepohonan, muncul sosok tinggi kurus. Langkahnya pelan, menyeret satu tongkat kayu berujung runcing. Wajahnya dibungkus kain hitam. Tapi saat ia lewat di dekatku, aku sadar tak ada bayangan yang mengikutinya. Tubuhnya tidak memantulkan cahaya. Bahkan tanah di bawah kakinya seperti menolak kehadirannya. Semua orang di sekitar menunduk saat lelaki itu lewat. Bahkan udara seolah berhenti. Dan ketika dia berhenti tepat di depanku, tongkatnya bergerak menunjuk ke dada. Suaranya seperti berasal dari perut bumi. Kau datang tanpa membawa apa-apa. Tapi menginginkan segalanya. Aku tidak bisa menjawab. Mulutku terkunci. Tubuhku kaku. Dia melanjutkan, pelan tapi tajam. Di sini, kau tidak bisa bohong. Semua ketamakanmu sudah tercium sejak dari kota. Kemudian ia mengangkat tangan kanannya. Di telapak tangannya, muncul kilatan cahaya. Seperti asap hitam yang membentuk gambar. Aku melihat diriku sendiri. Duduk di kantor. Menghitung target. Berbohong pada klien. Menjanjikan rumah-rumah yang belum dibangun. Semua kebohongan itu tergambar jelas di telapak tangannya. Tiba-tiba ia menutup tangannya. Dan semua itu hilang. Kau belum terlambat. Tapi tidak ada jalan pulang. Yang bisa kau pilih hanyalah siapa yang akan kau korbankan. Tanganku gemetar. Aku mundur selangkah. Tapi kaki ini seperti tertanam di tanah. Dari balik kabut, sosok lain mulai bermunculan. Orang-orang dengan wajah kosong. Dengan pakaian kerja. Dengan raut panik yang familiar. Sebagian dari mereka aku kenal. Mantan rekan kerja. Klien. Bahkan, seseorang yang dulu pernah aku tipu. Mereka berdiri mematung. Tapi mata mereka mengikuti setiap gerakanku. Di antara mereka, ada seorang anak kecil. Memeluk boneka. Ia hanya berdiri diam. Tapi aku tahu, ia salah satu yang pernah menjadi korban ketamakanku. Lelaki tanpa bayangan itu mengangkat tongkatnya. Menancapkannya ke tanah. Dan dari tanah, muncul lubang gelap. Dalam. Menganga. Seperti mulut yang menunggu untuk menelan. Lemparkan satu hal yang paling berharga. Atau kau sendiri yang akan tenggelam. Langit di atas mulai berputar perlahan. Suara angin berubah jadi bisikan. Dan dari lubang itu, aku mendengar tangisan. Ratusan. Mungkin ribuan. Tangisan dari orang-orang yang pernah menjual dirinya demi sesuatu yang tak pernah mereka benar-benar miliki. Aku tahu waktuku tak banyak. Tapi aku juga tahu, apapun yang terjadi setelah ini, aku tidak akan lagi jadi orang yang sama. Tanganku masih menggenggam mangkuk tanah liat itu. Cairannya tetap hitam, tetapi kini berkilau aneh. Seperti ada cahaya kecil yang terperangkap di dalamnya. Dan setiap kilau itu berdenyut, aku merasa sesuatu dalam diriku ikut bergetar. Lelaki tanpa bayangan itu sudah menghilang. Tapi tongkatnya tertancap di tanah, bergetar pelan, seolah sedang menunggu sesuatu. Lubang di bawahnya masih terbuka. Dan suara-suara dari dalamnya semakin jelas. Bukan lagi hanya tangisan. Tapi juga tawa. Tawa datar. Tawa orang-orang yang menyesali pilihan mereka, tapi sudah terlalu dalam untuk kembali. Tiba-tiba dari sisi kanan, sosok berjubah putih melangkah keluar dari kabut. Wajahnya tertutup kain lusuh. Tapi suaranya sangat familiar.
Masih ingat klien pertamamu? Aku menatap tajam. Tapi aku tahu, itu bukan pertanyaan. Itu pernyataan. Ia mendekat. Di tangannya ada map coklat. Persis seperti yang dulu sering aku bawa saat menawarkan rumah ke orang-orang desa. Ia membukanya. Isinya penuh angka. Tanda tangan. Foto rumah-rumah kosong yang dulu kupromosikan sebagai siap huni. Bahkan brosur-brosur dengan janji bonus dan diskon yang tidak pernah ada. Semua ini sudah cukup jadi bekalmu masuk. Tapi kau bisa tawar. Kau bisa pilih satu. Dan sisanya akan kami ambil. Map itu meledak jadi abu di tangannya. Lalu ia melangkah mundur, dan kabut menelannya kembali. Aku masih berdiri. Di antara suara tangis dan tawa. Di hadapan lubang yang terus menganga. Di tengah tempat yang menuntut harga dari keserakahan. Langit di atas kini berubah ungu kehitaman. Kilatan petir kadang muncul di balik kabut. Tapi tak terdengar suara. Hanya cahaya yang menyorot altar batu. Salah satu penumpang maju ke altar. Seorang pria tua. Tubuhnya gemetar. Tapi ia membawa sesuatu dalam kain putih. Ia membungkuk, menaruh kain itu di atas batu. Kain itu bergerak. Seperti ada sesuatu di dalamnya. Sesuatu yang hidup. Tapi tak sempat kulihat lebih jelas, altar batu langsung menyerapnya. Suara gemuruh terdengar. Dan pria tua itu tersenyum. Senyum lega. Seperti beban di pundaknya dilepas. Lalu ia berjalan ke sisi lain dan menghilang. Yang lain mulai bergerak. Satu persatu. Menaruh persembahan mereka. Setiap yang selesai, hilang dari pandangan. Tinggal aku. Berdiri sendiri. Dan mangkuk di tanganku mulai panas. Cairannya naik ke permukaan. Seperti mendidih. Suara dari lubang mulai memanggil. Tapi bukan namaku. Suara itu menyebut nama ibuku. Suara itu semakin jelas. Berat. Dalam. Seperti berasal dari dasar bumi. Dan di antara dengungan keras dan bisikan lirih, satu nama disebut berulang-ulang. Sulastri. Itu nama ibuku. Aku menggigit bibir. Mangkuk di tanganku mulai bergetar. Cairan hitam di dalamnya memercik. Setiap tetes yang jatuh ke tanah menimbulkan bau busuk. Seperti bangkai yang membusuk di bawah panas. Aku mencoba memalingkan wajah. Tapi dari balik kabut, muncul bayangan. Wajah ibuku. Tapi bukan seperti biasanya. Wajah itu pucat. Matanya kosong. Bibirnya membiru. Ia berdiri diam. Tidak bicara. Tidak bergerak. Aku terjatuh ke lutut. Tangan gemetar. Aku tahu ini bukan mimpi. Tapi lebih buruk dari mimpi buruk manapun yang pernah kualami. Tiketku telah terbakar. Aku tak punya jalan keluar. Dan kini, tempat ini menagih bayarannya. Di sekelilingku, penumpang lain sudah tak terlihat. Hanya tersisa aku. Dan lubang itu. Lalu suara dari dalam tanah kembali terdengar. Tukar. Atau dia yang kami ambil. Aku memandang mangkuk yang mulai retak. Uap hitam naik dari permukaannya. Dalam kabut, sosok-sosok mulai bermunculan. Mereka mendekat perlahan. Tubuh mereka gelap. Tidak berbentuk jelas. Tapi dari gerakannya, mereka lapar. Mereka menginginkan sesuatu. Langkahku mundur. Tapi tidak bisa jauh. Di belakang, lubang masih menganga. Seolah menunggu siapa saja yang menolak memberi. Tanganku terangkat. Aku ingin melempar mangkuk itu. Tapi tubuhku menolak. Suara ibu kembali terdengar. Tapi bukan dari bawah. Suara itu datang dari dalam diriku sendiri. Lembut. Lemah. Tapi jelas. Jangan, nak. Aku memejamkan mata. Tapi suara itu tidak hilang. Justru semakin nyata.
Dan tiba-tiba, kenangan-kenangan masa kecil muncul. Suara ibu saat membangunkanku subuh. Saat menungguku pulang kerja. Saat menyimpan makanan meski dirinya belum makan. Aku menjerit. Tapi tak ada suara keluar. Dan pada detik itu, mangkuk di tanganku pecah. Cairannya tumpah ke tanah. Lubang di bawah altar bergemuruh hebat. Tanah berguncang. Pepohonan bergetar. Dan sosok-sosok hitam melompat ke udara. Suara tawa menggema. Panjang. Keras. Lalu berubah menjadi jeritan. Jeritan kesakitan. Aku terhempas ke tanah. Mataku terbuka. Dan di depan altar, berdiri seorang anak kecil. Yang sama dengan yang kulihat di kereta. Memeluk bonekanya. Ia menatapku. Kali ini ia bicara. Kau belum memilih. Tapi waktumu hampir habis. Di belakangnya, lubang makin melebar. Dan dari dasar lubang itu, muncul sepasang tangan. Tangan ibuku. Tangan itu muncul perlahan dari dasar lubang. Terbakar. Retak. Tapi tetap menggapai. Mencari sesuatu atau seseorang. Aku terpaku. Seluruh tubuhku beku. Mataku menatap tangan itu, tapi hatiku menolak percaya. Itu bukan ibuku. Tidak mungkin. Tapi suara yang menyertainya, suara yang memanggil namaku dengan nada sendu, penuh rindu, itu suara yang sangat aku kenal. Suara yang selalu memanggilku pulang saat aku terlambat. Suara yang menenangkan saat dunia terasa menolak. Tanganku terulur tanpa sadar. Tapi sebelum aku menyentuhnya, tanah di sekitarku mulai pecah. Altar batu retak. Lubang melebar. Dan dari celah-celah itu, keluar cahaya merah darah. Mengalir. Berputar. Mengitari tubuhku. Sosok anak kecil masih berdiri. Tapi kini ia tampak lebih tua. Matanya tajam. Senyumnya hilang. Dan bonekanya berubah menjadi benda hitam yang basah, meneteskan cairan lengket seperti oli. Ia mendekatiku. Ucapannya tenang, tapi dingin. Waktu habis. Jika kau tak memberi, maka sesuatu akan diambil. Aku menggeleng. Tapi udara seolah mengikat tubuhku. Aku tak bisa bergerak. Lalu dari balik kabut, muncul kembali lelaki tanpa bayangan. Tongkatnya terangkat. Dan di belakangnya, sosok-sosok mulai mendekat. Tapi kali ini mereka bukan lagi siluet. Mereka adalah orang-orang yang dulu aku kenal. Korban dari janji palsuku. Klien yang kutipu. Rekan kerja yang kubuang. Mereka semua datang membawa wajah yang sama. Wajah yang penuh kekecewaan. Dan mereka tak bicara. Hanya berdiri menatap. Lelaki itu bicara pelan, tapi setiap katanya menusuk. Dalam hidupmu, kau menanam. Di sini, kau memanen. Cahaya merah di sekitarku mulai menyerap ke dalam tubuh. Terasa panas. Parih. Aku menjerit. Tapi suara itu terhisap ke langit yang kini berputar cepat. Seperti pusaran besar hendak menelan semuanya. Tiba-tiba, suara ibuku kembali terdengar. Kali ini dari atas, bukan dari dalam lubang. Nak, jangan serahkan dirimu. Jangan bayar dosa dengan dirimu sendiri. Kembali. Suaranya seperti desir angin. Tapi cukup kuat untuk mengusir keraguan dalam dadaku. Dengan seluruh tenaga, aku menggenggam sesuatu di saku. Sebuah foto kecil. Foto aku dan ibu. Satu-satunya benda yang kubawa bukan karena pekerjaan, tapi karena cinta. Aku menaruh foto itu ke tanah. Cahaya merah berhenti. Lubang menutup perlahan. Jeritan-jeritan di udara mereda. Dan altar pecah menjadi debu. Anak kecil itu menatapku sekali lagi. Lalu menghilang ke balik kabut. Lelaki tanpa bayangan berjalan mundur, lenyap bersama suara langkahnya yang menggema. Dan aku terbangun.
Aku terbangun di bangku kayu. Masih dalam gerbong kereta yang sama. Tapi kini semua penumpang telah hilang. Jendela terbuka. Udara pagi masuk pelan. Burung-burung terdengar dari kejauhan. Di luar, hutan telah berganti ladang. Matahari muncul dari balik bukit. Tapi tidak ada stasiun. Tidak ada rel. Hanya kereta yang diam, tak bergerak. Aku berdiri perlahan. Lututku gemetar. Tapi rasa sakit dari malam tadi masih terasa. Tanganku masih memegang sesuatu. Foto kecil. Sedikit terbakar di pinggirnya. Tapi masih utuh. Aku turun dari kereta. Di bawah, tanah basah seperti habis hujan. Tapi tidak ada jejak siapapun. Tidak ada suara mesin. Tidak ada bekas rel di belakang kereta. Seolah kereta itu muncul dari tanah, lalu menghilang begitu saja. Aku berjalan ke arah satu-satunya jalan tanah yang membelah ladang. Di ujung jalan itu, ada seorang kakek duduk di warung kecil. Ia sedang menyeduh kopi, menghadap ke arahku. Wajahnya tenang. Seolah sudah menungguku. Aku mendekat. Tapi sebelum aku sempat bicara, ia berkata lebih dulu. "Sudah kembali, ya?" Aku mengerutkan alis. Ia tersenyum kecil. Lalu meletakkan secangkir kopi ke meja. "Yang datang dari arah gunung, biasanya tak pulang. Tapi kamu beda." Aku duduk perlahan. Mencoba memahami. "Kamu naik kereta malam, ya?" Aku hanya mengangguk pelan. "Kereta itu sudah puluhan tahun gak jalan," katanya sambil menatap ke ladang. Tapi sesekali dia datang sendiri. Mencari siapa yang cukup haus. Siapa yang mau menukar sesuatu untuk cepat sampai. Aku tak menjawab. Aku hanya menunduk. Di meja, ada surat koran lama. Di pojoknya, tertera tanggal 3 hari ke depan. Aku terdiam. Waktu bergerak aneh sejak malam itu. Kakek itu berdiri, lalu masuk ke dalam warung. Ia kembali dengan sebuah benda kecil. Benda kayu hitam mengkilap, seperti potongan pintu gerbong. Ia meletakkannya di depan cangkirku. "Kalau suatu hari kamu dengar suara rel di malam gelap, jangan jawab. Karena kalau kau jawab, dia akan datang lagi." Aku menggenggam foto kecil itu erat-erat. Tak menjawab. Tapi dalam hatiku, aku tahu, harga dari perjalanan itu belum lunas sepenuhnya. Angin berhembus pelan. Dari kejauhan, terdengar suara samar. Seperti siulan. Seperti derit roda besi. Tapi menghilang secepat datangnya. Kereta itu, mungkin belum benar-benar pergi. Malam hari kembali datang. Aku menginap di desa kecil dekat ladang. Rumah panggung sederhana yang disewakan oleh warga. Tidak ada sinyal. Tidak ada listrik. Hanya pelita dan suara jangkrik yang menemani. Tapi tubuhku tidak bisa istirahat. Di kantong jaketku, sesuatu terasa mengganjal. Padahal sebelumnya sudah kupastikan kosong. Saat ku genggam, benda itu dingin. Kasar. Aku mengeluarkannya perlahan. Tiket itu. Tiket yang harusnya sudah terbakar. Kini kembali utuh. Tulisan di atasnya berbeda. Kali ini tidak ada lagi kata, perjalanan satu arah. Tapi satu kalimat baru, terpahat jelas dalam tinta merah tua. Yang telah melihat, tidak bisa melupakan. Tanganku gemetar. Aku mencoba membuangnya ke tungku api. Tapi sebelum sempat membakar, tiket itu hilang dari tanganku. Seperti menguap. Dari luar, suara langkah kaki terdengar di bawah rumah. Aku menahan napas. Tidak ada suara ketukan. Tidak ada salam. Hanya langkah pelan, mengelilingi pondasi rumah dari arah kiri ke kanan. Perlahan. Konsisten. Aku tidak berani menoleh ke jendela. Tapi bayangan orang atau sesuatu melintas cepat di celah dinding bambu. Lalu hilang. Aku mencoba membaca doa dalam hati. Tapi kata-kataku seperti tersangkut di tenggorokan. Beberapa menit kemudian, langkah itu berhenti.
Tapi terdengar suara lain. Suara roda besi. Derit rel yang diseret di atas tanah. Padahal tidak ada rel di desa ini. Aku tahu, ini bukan suara biasa. Aku keluar kamar pelan. Memandangi langit. Hitam pekat. Tapi di kejauhan, samar-samar, aku melihat cahaya. Bukan bintang. Bukan lampu rumah. Tapi seperti lentera. Bergerak perlahan. Mendekat. Aku turun dari rumah. Melangkah ke arah ladang. Tanpa sadar, kakiku membawaku ke peron kosong. Yang seharusnya tidak ada. Dan di sanalah, gerbong tua itu menungguku. Pintunya terbuka. Tanpa suara. Tapi dari dalam, keluar hawa dingin dan kabut yang sangat akrab. Di bawah gerbong, aku melihat sesuatu tergeletak. Sebuah boneka kecil. Boneka yang sama. Yang dipeluk oleh anak itu. Dan di dada boneka itu, terselip tiket yang lain. Tiket baru. Dengan namaku tertera. Dan satu cap stempel hitam. Penumpang terpilih. Tanganku gemetar saat memungut tiket itu. Rasanya seperti menyentuh kulit dingin yang hidup. Tinta di atasnya belum kering. Dan namaku tertulis sempurna. Tidak ada jalan untuk menyangkal. Tidak ada celah untuk kabur. Angin berhenti bergerak. Suara malam menghilang. Semua yang hidup seolah menahan napas. Pintu gerbong tetap terbuka. Seolah tahu aku sedang berdiri di ambang keputusan. Tapi bukan keputusan untuk naik. Melainkan, untuk menyerahkan bagian terakhir dari diriku. Boneka kecil itu jatuh pelan ke tanah. Dari perutnya, mengalir cairan hitam. Membentuk simbol yang tak kupahami. Simbol itu berdenyut di atas tanah. Hidup. Bernafas. Dan suara kembali terdengar. Naiklah. Semua yang telah kau lihat tidak akan membiarkanmu tetap di dunia yang lama. Aku mundur. Tapi tanah di belakangku tidak lagi ada. Hanya jurang. Hitam. Dalam. Seperti mulut besar yang siap menelan siapapun yang ragu. Dari dalam gerbong, sosok anak kecil itu muncul lagi. Tapi kini, wajahnya sudah tak lagi polos. Matanya kosong. Pipinya berlubang. Seperti tubuhnya tak sepenuhnya milik dunia ini. Ia menggenggam sesuatu. Cermin kecil. Retak di sudutnya. Tapi cukup jelas untuk memantulkan satu bayanganku. Tapi dalam pantulan itu, aku melihat diriku duduk di dalam kereta. Tersenyum dengan mata kosong. Kereta mulai bergetar. Perlahan. Seperti jantung yang bersiap berdetak terakhir kali. Tanah retak di sekelilingku. Cahaya merah kembali muncul dari celahnya. Dan suara-suara lama, tangis, tawa, jeritan, kembali menyeruak dari tanah. Aku tak punya pilihan lain. Bukan karena ingin. Tapi karena segalanya telah ditentukan sejak aku menerima tiket pertama itu. Langkahku maju. 1, 2, 3. Aku masuk ke dalam gerbong. Pintu menutup sendiri. Tidak ada pegangan. Tidak ada rem. Hanya kursi tua dan jendela yang menatap hutan yang tak pernah sama. Kereta bergerak. Dan suara dari pengeras tua itu kembali terdengar. Perjalanan satu arah. Tujuan telah ditentukan. Penumpang terakhir telah lengkap. Jendela di sebelahku memantulkan bayangan penumpang lain. Tapi kali ini, mereka tidak asing. Mereka semua adalah aku. 1000 versi diriku. 1000 pilihan yang pernah kutolak. Semua duduk diam. Semua menatap lurus. Kereta melaju menembus kabut. Meninggalkan dunia lama. Menuju tempat yang bahkan namanya tak bisa disebut. Dan di luar, dari kejauhan puncak Gunung Kawi menunggu. Tertutup kabut. Diam. Tapi penuh tawa yang hanya bisa didengar oleh mereka yang sudah tak kembali. Tamat.
Dari kisah ini kita belajar bahwa setiap keinginan yang terlalu besar, jika tak disertai niat yang bersih, bisa menuntun kita ke jalan yang gelap. Jalan yang menjanjikan kemudahan, tapi menagih harga yang tak bisa dihitung. Gunung Kawi bukan sekadar tempat, tapi simbol dari godaan paling dalam manusia, ketamakan, dan janji singkat yang menghilangkan arah pulang. Terima kasih sudah menyaksikan cerita ini sampai akhir. Jika kamu suka dengan kisah-kisah misteri seperti ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel Ruang Rahasia. Sampai jumpa di cerita berikutnya.